Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita dapat melakukan dan menjalankan kuliah walaupun secara daring ini. Salawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan pada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan Bapak Muhammad Imron Rosadi MPD, dan yang saya hormati teman-teman kelas PAI H. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Usama Abdul Aziz, yang kedua Naili Hidayah, dan saya sendiri Tubagus Ahmad Tamimi yang akan membawakan teori tes dan penyusunan tes hasil belajar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Saudara Usama Abdul Aziz. Padanya saya persilakan. Terima kasih. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai poin tes dan penyusunan hasil belajar. Pengertian tes itu sendiri yaitu tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka mengukur dan penilaian di bidang pendidikan yang terbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testi, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi siswa. Nilai mana yang dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dapat dicapai oleh tes lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Adapun fungsi tes adalah sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat mengukur keberhasilan program pembelajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sejauh mana program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat tercapai. Kedua, tes hasil belajar. Baik, materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga atau C, yaitu ciri-ciri tes hasil belajar yang baik. Ini menurut Arikonto tahun 1992 bahwa sebuah tes dapat dikatakan baik itu harus memiliki 5 persyaratan. Yang pertama yaitu validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga objektivitas, yang keempat praktikabilitas, yang kelima yaitu ekonomis. Yang pertama validitas. Sebuah tes disebut valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Jadi contoh, kalau mengukur partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar bukan diukur melalui nilai yang diperoleh pada ulangan, tetapi dilihat melalui kehadiran, melalui perhatiannya pada pelajaran, terus ketepatan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, itu adalah arti relevan dari validitas.
Kemudian yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas di sini berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Tes dapat dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil tes yang tetap ketika tes tersebut diulang berkali-kali. Nah, sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan, hasilnya tetap. Jika dihubungkan dengan validitas, maka validitas itu ketepatan. Jadi guru itu tepat dalam pembelajarannya dan tesnya. Kemudian jika reliabilitas ini yaitu ketetapan, tetap hasil tesnya ketika tadi diulang. Kemudian yang ketiga yaitu objektivitas. Objektivitas ini adalah sebuah dikatakan memiliki objektivitas. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakannya itu tidak ada faktor subjektif. Jadi hanya objektivitas, jadi tidak ada faktor yang mempengaruhi. Hal ini terutama terjadi pada sistem scoringnya. Jadi terjadi pada sistem scoring atau hasil tesnya. Apabila dikaitkan dengan reliabilitas, maka objektivitas menekankan ketetapan pada sistem scoringnya, sedangkan reliabilitas itu menekankan ketetapan dalam hasil tes. Jadi yang reliabilitas itu menekankan ketetapan hasil tes, sedangkan objektivitas itu menekankan ketetapan pada sistem scoringnya. Kemudian yang keempat, praktikabilitas. Sebuah tes dapat dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Tes yang baik adalah tes yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Kemudian ekonomis, yang dimaksud ekonomis di sini yaitu pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang banyak, tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya saya Naya Hidayah NIM 2119155. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis tes hasil belajar. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis ialah tes yang soal dan jawabannya dilakukan secara tertulis. Sedangkan tes tertulis itu dibagi menjadi dua, yaitu tes tertulis formal dan tes tertulis non formal. Tes tertulis formal ialah tes yang dilakukan oleh formal acara resmi seperti pemerintahan. Kemudian tes tertulis non formal ialah tes tertulis yang dilakukan oleh pihak penyelenggara yang sifatnya semi normal. Yang kedua yaitu tes afektif. Tes ini berkaitan dengan sikap yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, emosi, dan nilai. Yang ketiga yaitu tes lisan. Tes yang soal dan jawabannya dilakukan secara lisan. Yang keempat, tes perbuatan. Tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam perilaku tindakan. Selanjutnya yaitu pensekoran tes hasil belajar. Dalam mengolah data hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Yang pertama, menskor, yaitu memberi skor pada tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf ataupun angka. Yang keempat,
melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat, validitas, dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Pemberian skor merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor itu merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tester dalam suatu tes hasil belajar.